Masih di Satu Meja The Forum, saya akan lanjutkan. Mas Bambang tadi memberikan perspektif yang berbeda soal yang apa disampaikan Gus Abduh bahwa ini sebetulnya kedudukannya nggak usah diotak-atik lah. Ini kan justru untuk kepentingan polisi sendiri, kenapa langsung di bawah presiden supaya nggak ada rantai dan sebagainya. Anda melihat? Seperti yang menggarisbawahi yang disampaikan oleh Kapolri tadi ya, bahwa kalau Polri ini tidak di bawah presiden, ini akan melemahkan presiden seperti itu. Problemnya gini, dalam kacamata politik, presiden ini kan sebagai kepala negara, juga kepala pemerintah, juga satu lagi sebagai rejim penguasa seperti itu. Ini presiden yang mana ini? Pertanyaannya seperti itu. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar, tentu Polri sebagai alat negara Atau alat kekuasaan? itu pertanyaannya tadi ya, sebagai alat negara ya harus tunduk kepada kepala negara kan seperti itu. Ini permasalahannya mindset kepolisian ini masih mengarah kemana kan? Pertanyaannya seperti itu. Ini yang harus dicarikan solusi, jangan sampai Polri ini ditarik-tarik menjadi alat kekuasaan kan seperti itu. Ya ini yang menjadi problem juga di masyarakat gitu loh. Kalau Polri ditarik-tarik dalam politik kekuasaan, ya demokrasi kita habis lah. Dan tadi Pak Arianto mengakui juga bahwa polisi dari mulai presiden ke presiden selalu ditarik-tarik kan? Pak Arianto, hari ini gimana? Apakah solusinya supaya nggak ditarik-tarik, menarik diri atau? Begini Pak, itu kan dalam praktek. Dalam praktek itu begitu. Tapi secara teorinya kan polisi kan nggak boleh sudah. Ya. Ada larangan kan gitu kan. Tapi nah sekarang ya Pak, menurut saya jangan salahkan Pak polisinya yang bisa ditarik-tarik. Yang mengawasi itu mestinya. DPR maksudnya? Ya siapapun negara ini yang mengawasi, kenapa kok bisa kayak gitu? Tertuduh. Itu. Pak Arianto bilang bahwa yang mengawasi bagaimana? Jangan-jangan yang mengawasi juga yang ikut tarik-tarik. Maksud saya bukan ini. Sudah ada kita dilarang untuk itu. Ya. Kemudian ada pelanggaran di lapangan kan itu. Kan kalau itu mestinya kan dipanis kan. Kesalahan gitu. Risikonya kan apa? Bisa ada tiga faktor gitu, dari yang memberikan perintah, dari yang memang menjalani fungsinya, which is itu polisi sendiri, atau mungkin dari yang maksud saya bukan gini Pak, saya bukan menyalahkan pengawasannya. Maksudnya adalah kalau ada pelanggaran seperti itu, harusnya ada mekanismenya Pak. Mekanisme bagaimana gitu, misalnya ditetapkan risikonya dia langsung copot dari ini misalnya gitu ya. Ketegasan aturan. Ketegasan aturannya harusnya ada. Ini yang gitu. Pak Arianto belum lihat. Yang harusnya ada gitu. Itulah yang saya bilang tadi ya. Bukan kerangkanya yang diobok-obok, tapi hanya pengawasannya yang ditingkatkan. Mekanisme pengawasan itu. Bahkan kemarin Pak DPR saya menyarankan tambah itu undang-undang kepolisian besok itu bab pengawasan polisi Pak. Eksternal dan internal. Kompolnas eksternal dikuatkan. Internal itu semua harus pengawasannya diperketat. Itu Pak. Dan aturannya diperketat. Tapi kedudukannya dengan otak-atik. Kalau dari DPR? Kalau DPR sepakat sekali pengawasannya diperketat. Pengawasan diperketat. Wasidiknya, propamnya itu yang lagi kita lakukan pelan-pelan. Ya, balik lagi KUHP selesai nih, KUHP selesai. Kita harus bebenahnya berurutan, jangan langsung dari sini dipindahin ke sini gitu loh. Yang muncul kan itu. Kenapa yang diributkan selalu permukaannya, padahal permasalahannya di bawah sampai ke tengah dan ke atas gitu loh. Kita sepakat pengawasannya diperketat untuk kebaikan kepolisian, tapi juga kita harus ingatkan bahwa partai politik juga jangan suka narik-narik kepolisian. Penting kan itu? Loh, itu bisa jelas kalau pengawasan semua kan multi partai di DPR. Iya. Kita DPR multi partai, tapi ketika memang di bawah kementerian, ya berarti jabatan menteri ini kan jabatan politis. Oh, lebih gampang diinjak sama teman-teman DPR gitu maksudnya. Bukan teman DPR. Oh, enggak, ini kan contoh. Lebih gampang diintervensi ke politik gitu. Oke. Saya Bu Ambar, pelajaran apa yang bisa ditarik dari, karena gini, muncul wacana berada di bawah kementerian atau presiden itu bukan tanpa sebab. Pasti masyarakat, civil society, semua pihak juga melihat ada fenomena-fenomena yang terjadi di kepolisian. Sebagian besar diakuin oleh kepolisian bahwa perlu ada pembenahan. Tapi dari perspektif sejarah apa yang bisa dipelajari, dan Bu Ambar boleh mengatakan bahwa oke, ini kira-kira rumusan yang terbaik lah. Ya, baik. Ada good lesson ya dari sejarah, terutama yang tadi kita salah satu case adalah kepemimpinan zaman Pak Sukanto yang 14 tahun. Ini kan cukup worth it ya untuk jadi satu pembelajaran dan tetap aktual sih sampai sekarang. Bagaimana kepemimpinan itu menjaga polisi secara profesional dalam pengertian tetap on the track terhadap fungsi dan tugasnya, satu. Kemudian menjaga independensinya
Dan itu bisa dilakukan oleh seorang Sukanto di tengah pergolakan politik yang luar biasa. Tapi Pak Kanto tetap bisa diterima oleh pimpinan pemerintahan dalam aliran apapun kan gitu ya. Yang kedua menurut saya adalah goodwill dari pemerintah. Jadi Goodwill dari pemerintah. ya, Presiden atau Perdana Menteri saat itu saya belajar dari sejarah Pak Kanto ini adalah Pak Kanto sendiri jalan dengan komitmennya kan juga masih timpang ya kalau tidak dikuatkan oleh kepala pemerintah yang waktu itu adalah Perdana Menteri dan juga pada saat presidensial adalah presiden, itu mendukung bagaimana kepolisian itu semakin menyempurnakan organisasinya untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Karena pemerintah saat itu, siapapun saat itu yang memerintah menyadari, aware pentingnya kepolisian itu menjaga stabilitas dan juga menjaga masyarakat kan. Ya. Artinya bahwa kalau polisi itu sampai chaos dan tidak mendapat perhatian untuk polisi itu dikembangkan secara positif ya sebagai satu kekuatan di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, ini kan juga akan terjadi chaos lah ya. Oke, jadi secara historis ada dua, satu figur kuat dari pimpinan itu, leadership. Pak Sukanto leadership, yang kedua adalah political will dari pemerintah untuk kepala pemerintah. Kita ingin polisi terus bagus karena bagaimanapun kita butuhkan lembaga kepolisian yang kredibel. Terima kasih Mas Bambang, terima kasih Bu Ambar, terima kasih Gus Abduh, Pak Arianto, terima kasih atas diskusinya.